Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar Nur Fikri. Di video kali ini kita akan melanjutkan membuat website toko online kita menggunakan PHP dan MySQL ya. Oke, sebelumnya di sini saya akan review terlebih dahulu website toko online yang telah kita buat di video sebelumnya. Oke, jadi di video sebelumnya kita telah membuat database dan 3 buah tabel ya. Ada tabel admin, lalu ada tabel kategori, dan ada tabel produk. Oke, setelah itu kita juga telah membuat halaman login admin seperti ini. Dan sekarang kita akan coba login sebagai admin. Admin 1234567 lalu enter. Nah, di sini kita sudah membuat beberapa halaman ya atau beberapa menu. Di antaranya ada menu dashboard ya. Kemudian di sini ada menu profil juga. Di sini kita sudah bisa melakukan ubah profil dan ubah password ya. Lalu di sini ada menu data kategori. Di sini sudah bisa tambah data, edit data, dan hapus data. Kemudian ada data produk. Di sini sudah bisa tambah data juga. Kemudian bisa edit data ya dan hapus data seperti ini ya. Keluar. Oke, lanjut. Sekarang kita akan coba buka folder website kita. Nah, di sini kita sudah mempunyai beberapa file PHP ya, seperti yang teman-teman lihat di sini, dan juga 2 folder, ada folder CSS dan folder produk. Di dalam folder CSS itu ada satu file CSS, dan di dalam folder produk ada gambar produk kita ya. Oke, siap. Sekarang kita akan lanjut buka catatan tugas kita. Kembali lagi di sini kita telah berhasil membuat database dan 3 buah tabel, lalu kita juga telah berhasil membuat halaman login, dashboard, profil, data kategori, dan data produk untuk admin ya. Oke, dan di video kali ini kita akan lanjut membuat halaman beranda untuk si calon pembeli ya. Jadi halaman beranda ini adalah halaman utama dari website toko online kita. Halaman beranda ini akan kita gunakan untuk menampilkan data kategori kita dan data produk terbaru kita ya. Oke, siap. Seperti biasa sebelum kita mulai, buat teman-teman yang belum nonton video tutorial sebelumnya, silahkan ditonton dulu aja untuk linknya. Nanti akan saya cantumkan di deskripsi video ini ya. Oke. Sekarang kita langsung saja mulai, kita buka aja browser. Namun sebelum kita lanjut ke membuat halaman beranda atau halaman utama toko online kita coba masuk dulu ke halaman admin ya. Oke, kita akan login sebagai admin. Login. Oke, di sini ada beberapa hal yang perlu kita perbaiki ya. Siap. Yang pertama, kita coba masuk dulu ke data produk, lalu kita edit. Nah, di sini ketika ada orang iseng yang misalkan menghapus ID produknya di URL, kita hapus lalu enter. Nah, dia akan muncul error seperti ini ya. Kenapa? Karena data produknya itu tidak ada ya. Data produk yang akan kita edit ini tidak ada di database. Jadi muncul error. Nah, gimana caranya biar tidak muncul error seperti ini? Oke, kita akan akalin aja. Ketika data produknya tidak ada, kita arahkan aja ke halaman data produk ini. Oke, siap. Sekarang kita coba buka text editor, lalu buka file edit produk ya. Siap. Di sini kita akan samain aja dengan yang file kategori ya. Di bagian sini akan kita kasih kondisi ketika tidak ada data, maka akan dikembalikan ke data kategori ya. Begitupun yang data produk. Ketika di sini tidak ada data yang akan kita edit, kita akan kembalikan ke data produk. Oke, siap. Sekarang kita kasih if, ya, kasih kondisi jika MySQL 6 row itu sama dengan 0, berarti tidak ada data sama sekali ya. Maka arahkan aja ke data produk. Kita akan gunakan echo aja, window location ya. Copy dari sini lalu paste di sini, kita ganti aja loginnya ke data strip produk.php. Oke, jangan lupa di sininya kita kasih variabel produk ini ya, kita copy aja, lalu kita paste di sini. Lalu save, sekarang coba buka browser dan refresh. Dan sekarang kita coba hapus aja ID-nya 4 ini, kita hapus, lalu enter. Sip, dia akan kembali ke data produk ya, ketika data produk yang akan diedit ini nggak ada, dia akan kembali ke data produk. Siap.
Oke, itu untuk yang pertama ya. Sekarang kita akan lanjut ke yang kedua di bagian data kategori di sini ya. Namun sebelumnya kita akan hapus dulu semua data produk ini. Kita hapus, hapus, enter, hapus, enter, hapus, enter, hapus, enter. Kosong ya, di sini sudah muncul keterangan tidak ada data. Nah, sekarang kita coba ke kategori. Di sini kita coba hapus, hapus semua aja. Nah, di sini ketika kosong datanya itu tidak ada keterangan apa-apa ya. Dan sekarang kita maunya ketika datanya kosong, kita akan kasih keterangan tidak ada data gitu ya. Jadi jangan sampai kosong seperti ini aja. Oke. Sekarang kita akan buka codingan di bagian data kategori ini. File data kategori.php di sini kita akan kasih kondisi, kita perbesar dulu. Nah, seperti ini. Di bagian atas while ini, nah di sini kita akan kasihkan kondisi maksudnya ya. If MySQL num row variabel kategori seperti ini. Jika data kategorinya itu lebih besar daripada 0, berarti datanya ada ya. Maka looping datanya. Nah, tutup kurungnya akan kita simpan di sini. Seperti ini. Lalu kita kasih else. Jika tidak ada data, nah tutup kurungnya kasih di bawahnya. Seperti ini. Kita akan tampilkan satu baris aja, tr, lalu td. Kasih aja keterangan tidak ada data gitu ya. Tidak ada data. Sip. Sekarang kita kasih call span. Call span hitung jumlah kolomnya berapa? 1, 2, 3. 3 berarti ya. Sip. Sekarang coba save, buka browser, dan refresh. Oke, berhasil ya. Ketika datanya kosong, dia akan muncul keterangan tidak ada data. Berarti sudah sama-sama yang data produk ini. Oke, siap. Oke, sekarang kita akan lanjut untuk isi data terlebih dahulu ya. Kita akan isi data kategori dan isi juga data produk sebelum kita membuat halaman beranda. Oke, siap. Di sini saya akan tambahkan data kategori dulu. Misalkan di sini ada laptop, enter, berhasil, oke. Dan sekarang saya akan coba tambahkan kategori lagi dengan cara yang sama ya. Dan saya akan coba cepetin aja videonya. Oke, untuk kategori cukup segini aja dulu ya, gak usah banyak-banyak. Sekarang kita akan lanjut isi data produk. Kita masuk ke sini, kemudian kita akan isi data produk, tambah data. Kategorinya misalkan laptop, lalu nama produknya adalah laptop 1 gitu ya. Kemudian harganya misalkan 4 juta. Lalu untuk gambarnya saya akan pilih gambar ini aja ya. Sebelumnya saya telah resize ya gambarnya ke ukuran 600 x 600 pixel ya. Buat teman-teman yang misalkan mau upload gambar, diusahakan ukuran gambarnya jangan terlalu besar ya, diperkecil aja biar gak terlalu berat nanti websitenya. Oke, siap. Sekarang kita akan lanjut. Yang bagian ini kita klik aja, lalu untuk deskripsinya saya akan gunakan Lorem Ipsum. Oke. Lalu di sini saya akan copy aja ya beberapa teks ya, sampai sini aja gak usah banyak-banyak, kita copy lalu kita paste di bagian deskripsi. Nah, seperti ini, kita kasih titik, lalu enter lagi, paste lagi. Titik, enter lagi, kasih aja spesifikasi gitu ya. Titik 2, enter 1, misalkan mantap. Enter 2, misalkan oke. Sip, segini aja, lalu kita statusnya kita kasih aktif ya, biar dia muncul di halaman beranda nanti. Oke, kita submit aja. Berhasil. Sip, sudah masuk ya. Dan sekarang saya akan coba tambahkan produk baru lagi dengan cara yang sama ya. Dan saya akan coba cepetin aja videonya.
Oke teman-teman, untuk data produk cukup segini aja ya, gak usah banyak-banyak. Jadi di sini ada beberapa kategori produk ya. Ada sayur, buah, pakaian wanita, pakaian pria, handsfree, handphone, dan laptop. Oke, siap. Dan sekarang kita akan lanjut membuat halaman beranda atau halaman utama kita. Sip. Oke teman-teman, sekarang kita akan buat halaman beranda atau halaman utama website toko online kita ya. Oke, sekarang kita coba close dulu aja file-file ini. Kemudian kita buat aja file baru di sini. Klik kanan New File. Kasih aja nama filenya index.php, enter. Nah, untuk isinya kita coba copy aja dari dashboard ini ya. Copy lalu paste di sini. Kita close lagi aja dashboardnya. Kemudian kita akan hapus beberapa. Misalkan bagian ini kita hapus. Save, kemudian bagian konten sampai footer kita hapus juga. Save. Kemudian kita untuk menunya juga ganti ya. Cukup satu menu aja, produk. Lalu ketika klik produk, dia akan pindah ke halaman produk.php. Lalu buka warung, kalau diklik dia akan pindah ke halaman index.php. Sip. Sekarang buka browser dan coba panggil halamannya ya. Kita hapus aja loginnya, kita enter. Nah, seperti ini ya, sudah nampil halaman beranda kita. Dan sekarang di sini kita akan membuat beberapa bagian. Ya, di antaranya ada bagian header, kemudian di bawahnya ada bagian search ya, pencarian data produk, terus di bawahnya lagi ada kategori, di bawahnya lagi ada produk terbaru, dan di bawahnya lagi ada kontak dan footer ya. Oke, semoga teman-teman bisa membayangkan itu semua ya. Sip. Sekarang kita akan lanjutkan ke text editor. Di sini kita akan membuat bagian pencarian dulu atau search ya. Di sini kita akan perbesar dulu aja. Oke, cukup. Kita seperti ini. Di sini buat dulu aja komentar, misalkan bagian search. Kita akan menggunakan div kelas search gitu ya. Search, kemudian kita akan kasih di dalamnya div kelas container. Container, seperti yang teman-teman ketahui ya, container ini kita sudah buat di video-video sebelumnya. Selanjutnya kita akan membuat tag form ya, tag form. Lalu dalamnya ada tag input, tipenya text, kemudian name-nya kita kasih aja search. Search, kemudian kita kasih placeholder, cari produk. Seperti ini, lalu kita akan buat tombol di bawahnya, input, tipe submit, kemudian name-nya kita kasih aja cari, value-nya kita kasih aja cari produk gitu ya. Kemudian kita kasih action aja di formnya action, kita arahkan dia ke halaman produk.php, produk.php. Jadi ketika calon pembeli atau orang-orang mencari produk, itu dia akan pindah ke halaman produk ya sambil nyari produk. Oke, di sini kita kasih metodenya get ya. Kalau get berarti gak usah kasih metode. Oke, kita akan coba buka browser dan refresh. Sip, sudah jadi ya. Sekarang kita akan modifikasi pencariannya. Pertama kita akan modifikasi dulu yang kelas search ini. Kita akan buka CSS. Save, kemudian kita panggil aja di sini ya, kelas search. Kita akan setting padding atas bawahnya 15 pixel, kiri kanannya 0. Kasih aja background colornya warna putih, lalu kita kasih border gitu ya. 1 pixel solid warnanya CCC. Save, buka browser dan refresh. Tidak ada perubahan, kita coba cek nama kelasnya search. Kelasnya search juga ya. Oke, sekarang kita coba hapus dulu history browsernya ya. Tekan Ctrl H, lalu clear browsing, semuanya dari all time, kita clear data. Kita close, lalu kita refresh. Nah, sudah jadi ya. Oke. Sekarang kita akan lanjut modifikasi form inputnya. Kita akan modifikasi form input yang tipe teks ini dulu. Kita akan masuk CSS.
Kita panggil dulu search, lalu kita panggil tag input, input tipe sama dengan teks. Jadi kita akan memodifikasi tag input tipenya teks ya di dalam kelas search. Oke. Kita akan modifikasi misalkan lebarnya kita kasih 60% gitu ya. Lalu kita kasih padding atas bawah kiri kanan 10 pixel. Lalu kita kasih udah gini aja dulu. Kita save, buka browser, lalu refresh. Oke, cukup ya. Sekarang kita akan modifikasi tombolnya. Tombolnya kita akan caranya sama dengan yang tipe teks. Panggil search, input, tipe sama dengan submit. Oops. Seperti ini ya. Jadi kita akan modifikasi tag input yang tipenya submit di dalam kelas search ya. Oke, siap. Input tipe submit, berarti sekarang kita akan modifikasi paddingnya atas bawah misalkan 12 pixel, kiri kanan 15 pixel. Kasih aja warna backgroundnya itu kita akan coba cari inspirasi warna dulu. Kita pilih aja yang ini, lalu kita akan pilih warna yang warna merah ini aja ya. Kita copy aja kodenya. Kita paste di sini, lalu save. Kemudian kita kasih warna font ya. Warna fontnya kita kasih warna putih aja. Kemudian kita kasih bordernya none. Lalu kita kasih kursornya pointer. Save dan buka browser. Refresh. Sip, sudah jadi ya. Oke, dia ketika diklik akan pindah ke halaman produk.php sambil ngirim search dan cari ya. Oke, siap. Sekarang kita kembali. Selanjutnya kita akan coba posisikan ini ke tengah-tengah ya. Berarti adanya di search. Di search ini kita kasih text align, center. Save dan buka browser, refresh. Oke, sudah. Sekarang kita akan buat bagian kategori di sini. Oke, siap. Di indeks kita akan buat bagian baru lagi. Untuk search segini aja ya, gak usah banyak-banyak. Kemudian di sini kita akan kasih komentar kategori. Kita kasih div aja kelas section. Oke, lalu div lagi kelas container. Lalu div lagi kelas box. Seperti ini. Sekarang kita buka browser dan refresh. Sip, jadi ya seperti ini. Oke. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, kita sebelumnya sudah mempunyai atau membuat kelas section ini di CSS ya. Sekarang kita cek ada nggak section. Nah, seperti ini section. Box juga ada dan container ya. Oke, siap. Sekarang kita akan lanjut di atas boxnya. Kita akan buat H3 kategori. Save dan buka browser, refresh. Sip. Jadi, sekarang kita akan tampilkan data kategorinya di sini ya. Kita akan tampilkan dalam bentuk kotak gitu ya, ke samping. Oke. Kita akan lanjut di sini buat aja kelas baru dengan nama call enter, call strip 5 aja gitu ya. Jadi kita akan membuat kotak sebanyak 5 ke samping, 5 kotak. Oke. Selanjutnya kita akan di dalamnya akan kita tampilkan img ya. Jadi data kategorinya akan kita kasih gambar ya, gambarnya gambar yang sama. img, terus di bawah kita kasih p, terus kita kasih misalkan kategori 1 gitu. Oke, sebelum kita tampilin sesuai dengan database, kita coba ini dulu aja. Kategori 1, lalu kita buka browser dan refresh. Oke, sekarang kita akan modifikasi kelas call 5-nya ya di CSS. Kelas call 5, call strip 5, kita akan setting lebarnya itu 20%, 20%, lalu tingginya itu kita kasih 100 pixel, lalu kita kasih border 1 pixel aja, solid, kemudian kita kasih udah begini aja dulu ya. Save, buka browser dan refresh. Sip, jadi ya. Oke. Sekarang kita akan kasih dia gambar. Di sini saya sudah mempunyai data gambar ya. Gambar buat kategori.
Oke, buat teman-teman yang belum ada gambarnya, silakan download dulu aja. Gambarnya di Google ada banyak ya, bebas mau gambar apa aja. Oke, sekarang kita copy aja gambarnya lalu paste di folder buka warung. Di sini kita akan buat folder baru dengan nama img ya untuk menampung data gambar-gambar yang kita butuhkan untuk membuat website. Enter. Lalu kita paste di sini aja ya icon strip kategori namanya formatnya PNG. Sekarang kita akan panggil di sini di index src-nya kita akan arahkan ke folder img garis miring nama filenya icon strip kategori.png lalu kita save buka browser refresh. Oke. Namun ini kegedean ya, kita akan perkecil aja. Misalkan kita kasih width di sini aja langsung 50 pixel. Buka browser lalu refresh. Oke, cukup ya segini. Sekarang kita akan buat ini ke tengah-tengah kotak. Sip. Di bagian col 5 kita kasih text align center lalu kita save ke browser refresh. Oke, jadi ya. Kemudian gimana kalau kita kasih jarak antara gambar dan si katanya ya, kategorinya di bagian img berarti kita kasih style aja ya di sini langsung stylenya margin bottom. Kasih aja misalkan 5 pixel, save dan refresh. Oke, cukup lah ya. Selanjutnya kita akan coba copy dulu aja kategori-kategorinya di bawah. Kita paste di bawahnya seperti ini. Lalu kita save, buka browser, refresh. Sip, dia ke bawah ya. Sekarang kita akan ubah dia ke samping ya, mendatar. Oke, di col 5-nya kita kasih aja float left. Sekarang kita buka browser dan refresh. Seperti ini ya. Namun di sini untuk div class box-nya dia nggak ngikutin isinya. Oke, karena di dalam box-nya ada elemen yang mengandung properti float ya. Sekarang di box-nya kita kasih clear boot ya. Kita panggil dulu class box lagi, lalu titik 2 after. Kita kasih konten, isinya kosong seperti ini, lalu display-nya block, kemudian clear ya, boot. Nah, seperti ini. Kita buka browser dan refresh. Oke. Sekarang kita akan kasih, oh ini ke bawah ya, nggak ke samping ya. Ini kayaknya pengaruh dari padding nih. Kita ke col 5, kita kasih, oh belum ada padding ya, kita kasih padding deh, kasih padding, atas bawah kiri kanan kasih aja 10 pixel, lalu kita kasih box sizing, kita kasih aja border box ya, biar lebarnya fix 20% aja, nggak berubah gitu. Kita buka browser dan refresh. Oke, ke samping ya, 55-nya ke samping. Sekarang kita akan ganti ya. Ini kita akan ganti. Kita ambil aja data kategorinya dari database ya, sesuai dengan data yang ada di database kategorinya. Oke, sekarang kita akan select dulu kategorinya di sini. Kita akan kasih PHP. Kita akan tampung dulu query selectnya ke dalam variabel kategori. Kategori berarti sama dengan MySQL query. Seperti biasa variabel count, terus select, bintang from, tb kategori, order by, kategori, id, dash. Lalu kita akan itu dulu apa namanya, cek dulu ya jika ada maka tampilkan atau looping data kategorinya ya. Oke siap, kita kasih if dulu MySQL 6 rows. Jika data kategorinya itu lebih besar daripada 0 berarti ada ya kategorinya, maka kita akan buat looping di bawahnya. Tutup di sini. Ya, di sini di bawah ya kita buat looping menggunakan while. Nah, seperti ini. Jika datanya ada, maka kita akan looping. Kita akan simpan aja dalam variabel misalkan k gitu ya. SQL fetch array. Kemudian variabel kategori masukin ke sini. Lalu kita buka kurung kurawal, lalu tutup kurung kurawalnya di sini. Oke, jadi ketika ada datanya maka looping si col 5 ini ya. Oke, kita akan coba tap aja ke dalam sini. Nah, biar enak.
Kita perbesar aja layarnya seperti ini. Kemudian kita akan coba kasih else. Jika datanya tidak ada, maka tampilkan aja keterangan kategori tidak ada gitu ya. Berarti di sini kita kasih aja langsung tag P ya. Kategori tidak ada. Sekarang kita save dan buka browser ya, seperti apa jadinya. Variabel count tidak ada. Nah, kita lupa nih. Ya, kita lupa include file db-nya. Kita simpan aja di atas. Include file db.php. Ya, biar query kita bisa jalan. Kita save dan buka browser lalu refresh. Oke, jadi ya. Berarti data kategorinya ada di sini. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7. Sekarang kita cek ke tabelnya. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, sama. Sekarang kita akan tampilkan nama-namanya di sini. Sip. Kita untuk menampilkan nama itu caranya seperti biasa. Kasih aja php echo variabel K. Ambil kategori name. Sip. Sekarang kita coba buka browser dan refresh. Ada sayur, buah, pakaian wanita, pakaian pria, handsfree, handphone, dan laptop ya. Sekarang kita akan buat kategori ini bisa diklik ya. Ketika diklik dia akan pindah ke halaman produk ya. Sip. Di bagian col 5-nya kita bungkus aja menggunakan tag A gitu ya. Di sini aja tag A. Tag A penutupnya kita simpan di bawahnya sini. Oke. Lalu hrefs-nya kita kasih aja arahkan ke produk atau produk.php sambil ngirimin kata kunci misalkan kategori ya. Kalau nggak cut aja deh sama dengan terus kirim ID kategorinya. ID kategori K kategori ID. Sip, sekarang kita coba save ke browser dan refresh. Nah, dia pindah ke halaman produk.php ya sambil ngirimin kata kunci cut ya, nilainya adalah 10. Itu adalah ID kategorinya. Sekarang kita kembali aja. Kemudian kita akan hapus aja untuk border si col 5-nya. Kita hapus aja untuk kategori sudah selesai ya. Nah, nggak hilang nih bordernya. Sekarang coba kita hapus dulu history browsernya. Clear, close, dan refresh. Sip, sudah hilang ya. Oke. Selanjutnya kita akan membuat kita akan menampilkan data produk terbaru ya di bawahnya. Oke, siap. Di bagian indeks kita akan membuat bagian baru lagi di bawahnya kategori berarti ya. Di sini kita akan buat komentar bagian new product gitu. Produk. Oke, di bawahnya kita akan buat seperti biasa, kasih div class section, lalu div class container, kemudian div class box. Dan di atas box-nya kita akan kasih H3, namanya produk terbaru. Sekarang kita buka browser dan refresh. Oke, jadi ya. Selanjutnya kita akan menampilkan data produk di kotak ini ya, dalam box ini. Oke, siap. Seperti biasa kita akan buat kelas baru, namanya kita kasih aja col strip 4 gitu ya. Jadi kita akan membuat 4 kolom ke samping atau 4 kotak ke samping. Oke, setelah ini kita akan coba kasih img lagi untuk menampilkan data gambar produknya. Lalu kita kasih di bawahnya misalkan tag P. Lalu kita kasih ini nama produk. Kemudian kita kasih kelas aja nama gitu ya. Kemudian P lagi di bawahnya kasih aja harga. Kita pakai data dummy dulu ya. RP, kemudian kasih aja 50.000. Ini untuk bagian harganya kita kasih kelas harga. Lalu udah segini aja ya. Sekarang kita akan coba buka browser seperti apa jadinya. Sip, sekarang kita akan modifikasi kelas col 4-nya dulu ya. Modifikasi kelas col 4-nya di CSS.
call 4. Lebarnya kita kasih aja 25%. Lalu height, tingginya kasih aja misalkan 320 pixel ya. Lalu kita kasih aja border 1 pixel solid. Solid, kita kasih warna aja misalkan CCC. Lalu kita kasih yang namanya float juga ya, left. Lalu kita kasih seperti ini aja, oke. Sekarang kita buka browser dan refresh. Oke, sudah muncul kotaknya ya. Sekarang kita akan lanjut, misalkan kasih padding. Atas, bawah, kiri, kanannya itu kasih aja 10 pixel, lalu kasih aja box sizing, border box, kemudian kita buka browser dan refresh. Sip. Sekarang kita akan coba langsung aja nampilin produknya sesuai dengan yang ada di database ya. Oke, siap. Kita akan looping sama seperti kategori. Di sini kita akan buka PHP buka dan penutup. Buat variabel produk, kasih aja MySQL query. Variabel count seperti ini, lalu kita akan buat select. Select bintang from TB produk. Order by produk ID ya, produk ID. Kita kasih limit aja, misalkan yang nampil di halaman beranda ini cuma 8 gitu ya, produk terbaru. Order by produk ID, kita kasih dash ya. Siap, kemudian kita kasih titik koma. Dan seperti biasa kita kasih kondisi jika data yang tidak ada atau jika ada gitu ya. MySQL 6 rows, variabel produk. Jika data produknya lebih besar daripada 0, berarti ada ya. Apa yang akan dilakukan ya. Kemudian kita tutup di sini. Tutup. Dan jika tidak ada datanya, apa yang akan dilakukan? Kasih else aja, else. Seperti ini. Tutup di sini. Seperti ini. Jika tidak ada produk, kita akan kasih aja keterangan menggunakan tag P. Tidak produk, tidak ada gitu. Oke, sekarang kita akan coba di tab dulu ini ke dalam ya. Tab, lalu ini juga tab ya. Kemudian kita akan looping datanya menggunakan while. While, lalu kita akan simpan dalam variabel P, kemudian kita akan simpan dalam bentuk array, fetch, array, variabel produk, lalu kita akan looping, buka kurung, tutup kurung kita simpan di sini. Nah, seperti ini ya. Oke, sampai sini sudah selesai. Sekarang kita buka browser dan refresh. Nah, ada yang salah ya. 6 rows. Ada yang salah ini apa nih? 6 row PMySQL fetch. MySQL fetch. Produk. Oke, kita cek dulu apa yang salah. Apa yang salah. MySQL 6 row ya. 6 rows. Tidak ada. 6 row, select bintang from tab product, order by, product ID. Kan produk ini, bukan produk ya. Save. Sekarang kita buka browser dan refresh. Oke. Sudah tampil, sekarang kita akan tampilkan gambar, nama, dan harga di sini. Di AMG, kita akan arahkan dia ke folder produk ya. Kita akan tampilkan gambar dari folder produk yang namanya sesuai dengan data produk yang ada. P. Produk image ya. Kemudian kita akan tampilkan juga namanya. Misalkan P produk name. Lalu harganya juga ya. P
Kita kasih P seperti ini, lalu produk price. Kita buka browser dan refresh. Sip, jadi ya. Namun gambar-gambarnya terlalu besar, kita akan modifikasi gambarnya biar sesuai dengan ukuran aja. Tag img ini kita modifikasi di CSS ya. Kita akan panggil dulu call strip 4, lalu kita panggil img-nya di sini, img. Lebarnya kita setting 100%. Save, buka browser dan refresh. Oke, jadi ya, gambar sudah sesuai. Sekarang kita akan modifikasi bagian namanya ya. Kita akan kasih nama ini, dia punya kelas nama. Nanti panggil aja call 4 kelas nama. Itu kita akan ubah misalkan warna fontnya itu jadi 666 gitu. Lalu kita buka browser dan refresh. Lalu kita akan kasih margin bottom ya. Margin bottomnya misalkan 5 pixel. Buka browser, refresh. Lalu kita akan modifikasi yang harga ini. Kita akan panggil di sini call 4 titik harga. Karena kita sudah punya kelas harga ya. Di sini kita akan panggil, lalu kita akan ubah font weight-nya jadi bold agar tebal ya dia. Sip. Lalu kita akan ubah warnanya, color. Misalkan warnanya kita samain aja dengan warna apa? Ntar sini ada ya. Nah, di sini sudah ada. Kita akan gunakan aja warna ini aja ya. Copy lalu kita paste aja. Di sini kita paste, save, buka browser dan refresh. Sip. Sekarang kita akan posisikan harga ini di sebelah kanan. Oke, kita kasih apa nih? Kasih float. Float right. Kita buka browser dan refresh. Sip. Sekarang kita akan kasih margin bottom di boxnya atau di call 4-nya ya. Biar ada jarak, kasih margin bottom, kasih aja 10 pixel. Kita buka browser dan refresh. Sip, ada jarak ya. Sekarang kita maunya ketika kita menyentuh gambar ini atau produk ini, dia bisa diklik ya. Oke, siap. Kita kasih aja tag A. Tag A kita bungkus. Div class call 4-nya kita bungkus menggunakan tag A seperti ini. Kita tab. Nah, kita akan arahkan ke halaman detail produk.php sambil ngirim ID ya. Sambil ngirim ID si produknya. Eho P produk ID. Sekarang kita buka browser dan refresh. Kita coba klik. Nah, dia akan pindah ke halaman detail produk sambil ngirim ID ya 21. Sip. Sekarang kita maunya ketika disentuh ya, ketika disentuh ada efek dikit gitu ya biar ketahuan kalau kita sedang nyentuh ini. Oke, siap. Berarti call 4 itu call 4 di sini aja kita kasih ya. Call 4 berarti seperti ini. Hover ketika sentuh kita kasih aja box shadow ya. Box shadow 003 pixel, warnanya 99. Kita buka browser dan refresh. Nah, seperti ini ya. Oke, lanjutkan. Selanjutnya kita akan buat bagian untuk produk udah selesai sampai sini aja ya. Sekarang kita akan buat bagian bawahnya footer. Oke. Di indeks kita akan buat bagian baru lagi. Nah, untuk bagian produk segini aja gak usah banyak-banyak ya. Oke, sampai sini produk. Sekarang kita akan buat bagian baru lagi. Footer ya. Footer seperti ini. Kita akan gunakan div misalkan kelas footer. Div kelas footer tab seperti ini ya. Lalu kita kasih div container. Container seperti ini. Lalu kita kasih misalkan small. Kita kasih copyright. Kita buka browser dan refresh. Sip, muncul ya. Sekarang kita modifikasi kelas footernya di CSS. Kelas footer
padding atas bawahnya misalkan 25 pixel, kiri kanannya 0. Kasih aja warna backgroundnya itu warna 333, warna fontnya itu warna putih. Kemudian kita buka browser dan refresh. Sip, jadi ya. Selanjutnya kita akan membuat kontaknya di bawah ini aja ya, kontak. Berarti di sini kita kasih aja misalkan apa ya? H4 gitu ya, alamat. Kita save ke browser dan refresh. Sip, sekarang kita akan coba copy aja. Lalu untuk isi-isinya akan kita panggil dari database aja ya. Dari tabel apa? Tabel admin nih. Kita akan tampilkan alamatnya, lalu emailnya, dan teleponnya. Oke, siap. Sekarang kita select aja di bagian atasnya ya. Di sini kita select aja misalkan namanya kontak gitu. Kemudian MySQL query, variable count, query select, bintang from. Kalau enggak kita jangan panggil semuanya, kita panggil aja beberapa. Misalkan kita akan panggil misalkan apa tuh namanya? Admin telep, admin email, dan admin address aja ya. Tiga itu aja kita panggil. Admin telep, admin email, admin address. Sip. From tb admin. Where, kita kasih where aja. Where admin ID-nya sama dengan 1 ya. Jadi kita akan panggil data admin yang admin ID-nya 1. Oke, siap. Sekarang kita akan simpan dia dalam variabel A gitu ya. Simpan dalam bentuk objek aja, fetch objek variabel kontak di sini. Kita save dan kita scroll ke bawah, kita akan panggil di sini. Kita coba tes dulu yang alamat, echo variabel A. Kita akan tampilkan admin address. Buka browser dan refresh. Sip, alamatnya muncul ya. Siap. Sekarang kita kasih juga yang emailnya. Sekarang kita buka browser dan refresh. Oke, mungkin sekarang kita akan kasih jarak aja ya. Ini agar ada jaraknya. Berarti yang P ini kita kasih margin bottom aja ya. Berarti footer P kita kasih margin bottom misalkan 10 pixel. Buka browser dan refresh. Oke, sudah cukup ya. Ini semua isinya kita posisikan ke tengah-tengah aja ya. Siap. Di footernya kita kasih aja text align center. Oke, jadi seperti ini ya. Siap. Kemudian untuk semalnya, ini semalnya kita kasih jarak aja. Biar agak jauhan ke atasnya. Footer. Kelas footer. Semal. Kita kasih margin top. Misalkan 25 pixel. Buka browser dan refresh. Jika ada perubahan, mungkin kita kasih display inline block. Oke, siap. Sudah jauh ya. Sip. Oke, sampai sini kita sudah berhasil membuat halaman beranda ya, menampilkan data kategori dan data produk terbaru ya, 8. Oke, ini untuk nama-namanya dan gambarnya, ini yang nampil cuma 8 ya, sedangkan di produk itu ada berapa data. Ini ada banyak ya sebenarnya ya. Oke, siap. Selanjutnya kita akan membuat data produk ya dan data produk. Oke, mungkin setelah video ini kita akan membuat data produk dulu ya. Jadi di video selanjutnya kita akan membuat fungsi pencarian ini. Jadi ketika orang cari misalkan buah gitu, enter, dia akan masuk ke halaman produk dan menampilkan data buah gitu ya. Begitupun yang kategori, klik, dia akan masuk ke data produk dan menampilkan produk yang kategorinya ini gitu ya. Kemudian udah itu aja ya. Untuk detail produk kita akan buat di video-video berikutnya.
Saya rasa cukup ya buat teman-teman yang masih bingung atau ada yang error, silahkan tanyain aja di kolom komentar di bawah ini, oke? Jadi di video selanjutnya kita akan lanjut membuat halaman produk. Siap. Oke, di video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa lagi di video tutorial berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.